Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah apresiasi prosa. Jadi saya akan menganalisis suatu karya prosa menggunakan telaah psikologi sastra dengan teori Sigmund Freud. Pada cerpen berjudul Jakarta Sunyi Sekali di Malam Hari, karya Jujur Prananto dalam buku Mata yang Indah, cerpen pilihan Kompas 2021. Lalu apa sih itu psikologi sastra? Menurut Sigmund Freud, psikologi sastra merupakan alam bawah sadar, merupakan bagian yang paling kreatif dalam diri seseorang, karena sastra adalah proses elaborasi mimpi yang dapat memberikan kepuasan secara tidak langsung bagi pengarang maupun bagi pembaca. Sigmund Freud mengungkapkan psikoanalisis kepribadian terdiri atas 3 unsur kejiwaan, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga unsur tersebut sebagai pijakan ketika melakukan penelitian psikologi sastra. Lalu apa sih itu id, ego, dan superego? Yang pertama, id adalah sistem kepribadian manusia yang paling dasar. Id dapat diibaratkan sebagai anak kecil yang nakal. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti naluri atau insting, impuls, dan kecemasan. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu. Ego dapat diibaratkan sebagai orang tua yang bijaksana. Orang tua berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga mengajari anak tentang aturan dan batasan. Dan yang ketiga yaitu superego, adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan yang bersifat evaluatif. Superego dapat diibaratkan sebagai polisi. Polisi memastikan bahwa orang mengikuti aturan dan hukum. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis. Data id yang pertama yaitu pada kalimat Mudakir sangat ingin mengetahui secara persis nasib anak bungsunya ini dan memutuskan untuk sendirian ke Jakarta tanpa pemberitahuan sebelumnya. Khawatir Wanti justru menutup-nutupi kekurangannya kalau sudah tahu ayahnya akan datang. Pada hasil data menandakan adanya id yang melekat pada tokoh Mudakir. Id yang terdapat pada tokoh Mudakir muncul secara alami karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls yang menggerakkan Mudakir untuk datang sendiri ke Jakarta guna menemui Wanti anaknya. Data id yang kedua yakni pada kutipan jalan raya di seberang ujung gang yang telah berubah menjadi jalan layang membuatnya begitu gamang, seolah memasuki daerah yang sama sekali baru. Pada hasil data menandakan adanya id, adanya naluri dan rasa kecemasan pada tokoh Mudakir. Terpampang jelas terdapat kata gamang pada kutipan tersebut. Data id yang ketiga yakni terdapat pada kutipan Mudakir lalu membuka sepotong triplex yang menutupi lubang WC dan tampaklah betapa lubang WC itu sama sekali tersumbat gumpalan kotoran manusia yang sebagian sudah mulai mengering. Mudakir buru-buru menutupinya lagi untuk segera kembali ke kamar. Menjumpai wanita itu sudah selesai memasang spray dan kini duduk di tepi ranjang sambil menyalakan sebatang rokok. Pada hasil data menandakan adanya id pada tokoh Mudakir karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls yang menyebabkan Mudakir buru-buru menutup kamar mandi dan kembali ke kamar lalu dia merokok. Data id yang keempat yakni pada kutipan maaf tangannya mau dipijit enggak? Mudakir menjawab tidak usah. Terus wanita itu bertanya lagi kepalanya. Mudakir menjawab tidak usah. Wanita itu bertanya lagi, lalu sekarang mau apa lagi? Mudakir menjawab, mau tidur, saya mengantuk sekali. Pada hasil data menandakan adanya id pada tokoh Mudakir karena adanya dorongan dari insting atau naluri yang menyebabkan Mudakir enggan lagi dipijat. Data id yang kelima, yakni terdapat pada kutipan, beberapa saat Mudakir terpaku diam. Tangannya yang memegang dompet gemetar di luar sadar. Sampai akhirnya ia hati-hati, ia mencabut selembar 5 ribuan dan diserahkan pada wanita ini. Maaf ya, saya cuma bisa ngasih segini.
Pada hasil data menandakan adanya id pada tokoh Mudzakkir karena adanya insting dan kecemasan atau drifts yang dirasakan oleh tokoh Mudzakkir, sehingga ia hati-hati mengambil uang pada dompetnya untuk diserahkan ke si wanita tambun, dan dapat dilihat juga pada kalimat dialog yang diucapkan oleh Mudzakkir terdapat kecemasan. Data id yang keenam terdapat pada kutipan, Mudzakkir berjalan ke sana kemari mencari-cari orang yang bisa ditanyai, tetapi tidak ada satupun dia temui. Mungkin masih pada tidur, pikirnya menghibur diri, atau jangan-jangan semuanya pada pulang kampung. Pada hasil data menandakan adanya id pada tokoh Mudzakkir karena adanya drift atau rasa kecemasan yang muncul karena perasaan yang sedang dirasakan oleh tokoh Mudzakkir. Data id yang ketujuh terdapat pada kutipan, Hasmanan mengajak Wanti dan kedua anaknya ke Semarang dalam rangka pembukaan cabang baru restorannya di daerah Gombel, naik sedan baru yang mereka beli menjelang Lebaran. Pada data tersebut ditemukan adanya id, sebab beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, karena adanya dorong dari insting dan juga impuls yang menggerakkan Hasmanan mengajak Wanti dan kedua anaknya ke Semarang. Data id yang ke-8 terdapat pada kutipan, Wanti merasa lemas. Dia berucap, "Jadi Bapak kemana?" Setelah berpikir beberapa saat, jantung Wanti sekonyong-konyong berdegup kencang. Ia berucap lagi, "Ya Allah, saya belum pernah kirim kabar ke Bapak kalau kita sudah pindah dari Tanah Abang." Pada hasil data menandakan adanya id pada tokoh Wanti karena adanya insting dan juga rasa kecemasan yang muncul karena sang ayah yakni Mudzakkir tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, data hasil analisis ego ditemukan pada kutipan percakapan antara wanita tambun dan Mudzakkir. Wanita tambun itu bertanya, "Memang sebelum kemari Bapak tidak kirim surat atau menelpon ke putrinya supaya bisa menjemput Bapak di stasiun?" Mudzakkir menjawab, "Buat apa pakai menelpon segala, seperti orang penting saja." Wanita itu berkata lagi, "Lebih baik seperti orang penting daripada seperti orang terlantar." Mudzakkir menjawab, ndak apa-apalah, semalam jadi orang terlantar. Besok pagi kalau hari sudah terang pasti saya bisa menemukan rumah anak bungsu saya itu." Pada kutipan tersebut menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Mudzakkir. Ego yang ada pada tokoh Mudzakkir tersebut ada sebab beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan. Ego pada tokoh Mudzakkir terlalu kuat, menyebabkan keegoisan. Hasil analisis superego ditemukan pada kutipan, maka Mudzakkir pun terpaksa sendirian berjalan kaki menuju rumah Wanti yang terletak di sebuah gang di ujung jalan stasiun ini. Matanya yang sudah berlapis katarak tebal dipaksanya terbuka lebar untuk menghindarkan diri dari kerikil-kerikil tajam dan bebatuan licin di permukaan jalan yang dilaluinya. Dan pada kutipan, Mudzakkir berjalan ke sana kemari mencari-cari orang yang bisa ditanyai, tetapi tidak ada satupun dia temui. Kedua data menunjukkan superego. Tokoh Mudzakkir menunjukkan kegigihan, kehati-hatian, dan kesadaran akan keterbatasannya, dan dapat ditafsirkan sebagai gambaran dari perjuangan hidup dan tekad untuk terus maju meskipun menghadapi banyak rintangan. Data superego berikutnya ditemukan pada kutipan, "Masya Allah, sisa uang yang tinggal 40.000 di dalamnya raib pula." Mudzakkir buru-buru ke lobi, namun wanita tambun itu sudah menghilang entah kemana. Akhirnya dengan segala kepasrahan, ia memutuskan segera meninggalkan hotel untuk mencari rumah Wanti yang semalam gagal ditemukannya. Pada data menunjukkan superego. Tokoh Mudzakkir menunjukkan perilaku yang tertanam pada dirinya, ditunjukkan dengan berusaha terlebih dahulu walaupun akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia berusaha mencari, walaupun memang pelaku pencuri uang tidak ditemukan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Penjelasan saya banyak kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.